Hai men, selamat pagi. Sekarang gue lagi ada di Campground Cireganis di Ciwidey. Pagi-pagi gue udah ditemenin sarapan pagi nih, ngopi. Kebetulan sarapan pagi ini ditemani oleh donat Dance Donat. Coba, ini ada donat susu. Enak sambil ngopi. Suasana pagi ini sangat sejuk ya. Kemarin gua datang, gua sampai sini teh hujan. Tapi malamnya, alhamdulillah, asik lah. Gua di sini bareng teman gua yang kemarin tuh baru gua ajakin naik Gunung Slamet. Dia baru banget pertama naik gunung. Coba kita bahas nih ya tentang kemarin pendakian gunung di Slamet. Kesan-pesannya gimana? Ini gua panggil teman gua nih. Nah, bentar. Apa nih Bang Roymen? Biasa nih. Enak nih donatnya nih. Enak nih. Ini donatnya enak banget. Dari donat Beans Donat. Banyak variannya juga. Tuh. Wih, mantap ya. Beli di mana Bang Roymen? Beli di Beans Donat. Pokoknya tuh, lengkap kan? Ini donat. Masih yang donat susu nih. Nah, ini ya. Ini tuh dalamnya. Ini apa sih? Susu sama coklat ya? Iya. Di dalamnya nih. Kayaknya sih itu deh, Milo gitu ya. Milo ya. Enak nih buat sarapan pagi-pagi sambil ngopi. Kalau mau beli di mana? Ada nih, mau beli nih di Beans Donat. Mantap pokoknya malah. Enak banget pagi-pagi. Minum kopi ditemani makan donat tuh. Nyobain lah tuh. Lu jalan-jalan mulu lo Bang. Iya nih gua buset jalan-jalan terus. Bulan-bulan ini Mei, bener bulan Mei itu bulan spesial lah. Habis dari Gunung Bismo, ke Wonosobo, terus jalan-jalan ke Jogja, terus habis dari itu seminggu langsung naik lagi ke Cikuray, seminggunya lagi ke Gunung Slamet nih. Gue bawa teman gue, kemarin gue ajakin nih, biasanya gue sering camping-camping, makanya sekarang gue ngajakin dia naik Gunung Slamet pertama. nih dengan siapa nih? Wae. Oh ya, Dipanggilnya Wae. biasa dipanggil Wae ya. Waktu di absen di Slamet juga Wae. Sampai bingung nyari surat dokternya. Iya. Jadi gimana pengalaman pertama nih lu naik gunung ke Slamet? Asik itu ternyata naik gunung ya. Asik banget. Iya. Seru. Oh ya. Itu dari Slamet nih. Bawa ke Ciwidey. Kenang-kenangan. Malu mendaki pemula ya kan. Iya nih pendaki baru naik gunung udah langsung ke gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tapi gue sumpah waktu lo ngajak tuh gue nggak tahu. Kalau Gunung Slamet itu gunung tertinggi di Jawa Tengah gue nggak tahu. Jadi pengen ayo gue ajak ayo aja ya. Ya pengen nyoba sih. Terus sebelumnya juga kan belum pernah kepoin lah Gunung Slamet kayak gimana ya. Nggak pernah nyari tahu soal gunung lah. Nggak kebayang. Tiba-tiba muncak gitu ya. Iya. Kalau camping kan emang sering ya. Lo kalau naik gunung nggak kebayang lah. Tiba-tiba ada di puncak Slamet. Ya di apa ya? Seneng lah. Ternyata bisa gitu. Iya. Walaupun katanya mah telat deh nih, telat. Anjing gue udah umur segini baru naik gunung.
Tapi bisa juga kan. Takutnya ini fisik, takutnya Fisik, ya. udah kurang kan. Nggak kayak anak-anak udah muda lah gitu kan. Jadi nih gue mau nanya-nanya nih ya tentang lu akhirnya tertarik juga naik gunung ke Slamet. Ya sebenarnya kan ditarik ya, bukan Iya. tertarik. Iya. Ketarik-tarik tuh ada kemarin siapa Yusron kan, Yusron. yang pengen banget tapi ngajak gua gitu jadi kalau gua nggak ikut dia juga nggak ikut. Makanya ya udah deh, ayo deh gitu kan. Sebelum gua ajak ya ke Gunung Slamet. Nah itu persiapan lu sebagai gue pengen naik gunung pertama nih misalnya. Itu apa aja? Ya kalau persiapan sih yang pasti gue belanja dulu tuh dikit lah, tapi udah karena gue biasa udah camping kan ya. Kalau kayak peralatan yang gede-gede gue punya tuh kayak sepatu, apa namanya, carrier Carrier ya kan. carrier gue punya. Jadi paling gue tinggal beli kayak trekking pole gitu, sarung tangan. Yang kedua, ya gue olahraga tuh sejak lo ajak. Jadi Langsung, ya. tiap pagi Tiap tuh pagi. jalan 7 kilo, gue jalan tuh 7 kilo 2 jam. Iya sebelumnya kan paling untuk jalan apa itu masih ini ya jarang ya. Jarang sih, emang suka cuman jarang. Jadi kalau pas mau naik gunung kemarin jadi tiap hari tuh. Jadi kan ada hujan becek dulu gue jalan gitu. Nah terus pengalaman yang berkesan tuh, lu kan sebagai pendaki pertama ya, Pemula itu langsung gua ajak ke Gunung Slamet tuh yang gunung tertinggi di Jawa Tengah. Itu gimana tuh? Pengalamannya bisa dibilang lucu sih. Jadi pas gue bilang ke anak gue tuh, dia nanya kan itu si Om Roy mau kemana, ngajak kemana? Naik gunung. Kemana? Ke Gunung Slamet. Ya gue baru tahu itu dari anak gue, Roy. Iya. Ternyata Gunung Slamet itu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Kalau anak gue sering dari sosmed lah tuh lihat-lihat naik gunung, kalau dia pengen juga naik gunung. Malah dia tuh yang ngasih tahu itu kan gunung tertinggi di Jawa Tengah gitu. Gue sempet, wah gila nih, bisa nggak ya gitu, sempet. Tapi ya udahlah, siapin diri aja. Orang udah berapa hari lagi tuh juga kan udah bayar ya kan. Iya. Terus gimana nih naik gunung sama kita kapok apa malah bikin candu? Ya pengen lagi sih, jadi pengen lagi sih kalau gue. Soalnya kemarin bisa dibilang apa ya, kayak ya aman banget. Cuman kemarin kan bareng KPG lah, gue udah percaya lah kalau KPG itu apa, komunitas pendaki gunung ya, buat regional Karawang lah. Jadi karena gue kemarin ngerasa aman juga, didampingin terus gitu kan, makan udah disiapin, enak lah gitu kan. Gue lambat dikit ditungguin gitu kan. Jadi ya pengen lagi gitu. Enak sih, enak. Tapi naiknya mah enak ya, mah turunnya itu gimana? Iya bener. Gue nggak suka turun kan. Iya. Turun gila, kaki sakit semua tuh, kenceng tuh. Makanya kebanyakan orang kan, gue mau naik gunung, tapi nggak mau ada, gue mau turun gunung, nggak ada tuh ya kan? Pasti kena itu pendaki gunung ya, pendaki, bener kan? Bener. Itu kebanyakan tuh, gue mau naik gunung, tapi turun gunungnya enggak. Iya, jadi lu salah sih kemarin. Aturan jangan siap-siap buat naik doang. Lu siap-siap buat turun juga. Gila itu kenceng semua dong, gila, paha, betis, jari-jari kaki lah udah kenceng semua lah itu. Gue pulang-pulang lah langsung diurut itu di rumah. Iya. Lemesin lagi lah. Ya wajar lah ya. Sama kayak gue pas pertama naik gunung tuh, naiknya mah enak banget ya. Kalau udah sampai atas lah. Nah pas turunnya itu semua terasa banget capeknya. Tapi
turun mah lebih cepet ya daripada naik ya. Lebih cepet sih. Sampai agak ngelambatnya pas hujan itu kan, hujan tuh. Oh iya. Itu agak licin kan, ya banyak ngerem lah. Pelan-pelan juga jadinya kan, takut jatuh. Ada rencana nggak nih ke depannya mau naik gunung lagi? Ya kalau gue mah kan kemarin diajak ya. Gue sih ngarepin ada yang ngajak lagi. Masa gue ngerencana? Iya. Belum berani lah gue kalau ngerencanain. Kayak gini lah kan, kemarin kan atap Jawa Tengah tuh ya. Ya gue sebagai warga Jawa Barat, gue belum pernah tuh ke atap Jawa Barat. Di mana sih? Ciremai ya? Ciremai ya. Ya jadi pengen tahu atap Jawa Barat. Cuman kan kalau gue nggak mungkin tuh gue ngerencanain sendiri kan. Kecuali kayak kemarin bareng komunitas gitu. Yang minimal sama lu ada temen berapa juga, kalau diajak sih kayaknya gue mau tuh. Kalau udah kemarin kan ya di Gunung Slamet, jadi sedikit lebih paham lah ya dari kitanya, oh kurangnya apa ya kan ya. Buat di Slamet tuh ya buat pelajaran nanti next naik gunung ke depannya kan. Iyalah pasti banyak kayak kemarin kayak bawa air juga gue termasuk kurang sedikit lah. Gue cuman beli 1 botol tuh tambahan. Mungkin kalau nanti ke berikutnya gue bakal bawa air lebih banyak sih, bodo amat, berat-berat daripada gue haus sih. Iya, jadi itu di gunung ya kalau menurut gue ya lebih penting air sih. Benar-benar Penting air. banget, penting banget. Itu air. Kalau apalagi bukan buat minum doang. Iya. Masalahnya emang ketika nggak ada mata air ya semua lu pakai itu dari air botol tuh. Cuci muka, cuci tangan. Kemarin gue salahnya ngitungnya, gue pikirnya buat minum aja tuh. Padahal banyak keperluan yang lain ya. Iya. Gitu ya. Walaupun ada kan di Slamet tuh di pos 5 ada mata air kan. Cuman karena yang ngambilnya juga banyak, lagi rame, males lah antri-antri gitu. Iya. Benar, Slamet juga masih terbayang-bayang pasti ya. Masih banget. Ya gimana ya, yang pertama kali kan gue tuh. Jadi pasti masih keingetan terus. Kalau lu udah sering ya Slamet? Alhamdulillah sih Slamet udah. Sekarang tuh sebenarnya gue naik-naik gunung cuma nggak kayak dulu nih. Wah, gimana sekarang ya pengen menikmati, ya udah tinggal menikmati aja sih, nyantai pengennya tuh. Di gunung tuh udah pengennya enak. Tapi semakin tahun gunung tuh kotor, ya. Lu kesan pertama di gunung gimana? Di kalian mah bersih, atau di gunung gimana tuh? Masih banyak sampah juga kan? Tapi kalau kemarin di Slamet, paling yang di dekat-dekat warung-warung yang diriin tenda itu tuh ya, tempat ngecamp yang banyak sampah. Kalau di jalur ya ada 1-2 sih lah. Ada yang buang sampah apa coki-coki itu paling banyak tuh. Kebanyakan tuh ya pas summit tuh sampah-sampah tuh yang kecil-kecil. Udah tuh kayak madu tuh. Terus kayak bungkus-bungkus permen. Terus apa lagi yang lu lihat tuh sampah di gunung tuh? Banyaknya tuh. Kayak rokoknya. Orang juga nih banyak itu tuh. Yang suka rokok itu kan filternya kan itu nggak dibuang-buang. Susah buat apa namanya tuh ya, terurai ya. Yang itu juga sampah tuh. Apalagi kemarin juga kan ngeliat tuh banyak burung ya makan-makanin sampah. Ya kan? Oh iya, burung di sana nggak pada terbang ya, pada jalan-jalan di jalan. Gue baru lihat tuh. Burung-burung tuh malah dideketin juga, nggak pada terbang, jalan aja gitu. Terus untuk kesannya, lu kan tadi kan cuma gua sekuatnya aja nih, tiba-tiba langsung ke puncak tuh rasanya gimana tuh? Ya pasti bangga lah, bangga banget. Soalnya gue dari awal, gue jujur aja ditanya sama si Yusron juga kan, oh gimana nih? Ya gue mah, gue sekuatnya aja. Gue kan gue belum pernah, gue nggak pernah lihat di YouTube tuh video-video orang naik gunung di sosmed, gue nggak pernah lihat. Jadi
gue nggak berekspektasi sampai ke puncak lah. Jadi pas gue begitu bisa, ternyata gue bisa naik gitu. Mungkin nggak tahu ya, itu waktunya disebut lama mungkin ya, lambat. Tapi yang penting naik lah Naik. gitu. Dan nggak Betul, ngeganggu nambah rundown posisi. juga kan. Pelan-pelan gitu. Tapi ya gitu. Kalau di gunung, kalau kita emang benar-benar udah nggak kuat apa, nggak usah dipaksain sih ya. Gunung mah nggak bakal kemana lah ya kalau misalnya ini mah ya. Pikiran gue sih gitu. Tapi gimana dari niat kita nih, kalau kita masih sanggup, udah jalanin. Tapi kalau udah benar-benar udah ngedrop, udah sakit, apa, ya buat apa sih dipaksain? Malah jadi beban juga ntar ke orang-orang, ke temen, ke apa ya kan? Malah jadi Gue nggak mau lah ngerepotin orang situ kan. Persiapan gue banyak itu, apa, perbekalan. Gue sampai bawa apa, obat-obatan, gue bawa oksigen sendiri, gue bawa P3K sendiri, walaupun katanya kan udah ada yang nyiapin kan, tapi gue bawa sendiri lah. Gue benar-benar gak mau ngerepotin orang. Ya gue juga takut gue kenapa-napa kan, jadinya ya tas gue benar-benar penuh deh, berat gitu. Baju juga kayaknya gue bawa kebanyakan tuh kemarin. Yang gak kepake aja ada 2 apa tuh. Iya, buat jaga-jaga juga ya. Ya asal kita bawa berat juga, asal kitanya mampu ya, terus asal nyaman ya, nggak apa-apa sih kalau kata saya mah. Kalau gue sih kemarin masih ini sih, masih apa ya, ya selama gue ada yang dampingin sih, gue masih hayo gitu. Kemarin kan ada juga tuh yang apa, yang KPG kata lo dari sana tuh, dari Banjarnegara. Ya kita kebetulan tuh kemarin tuh didampingin tuh dari Mas Kebo, dari KPG regional Barling, Mas Cakep dia tuh. Dia benar ngedampingi kita juga. Itu kan deket terus tuh sama dia, enak lah. Apa, kalau udah bete, capek gitu, dianya ngoceh apa aja lah, bikin kita ketawa, menghibur gitu loh. Nah, apa, naikin mood lagi lah, dia jadi mood booster lah. Nah ya tuh, di situ juga penting sih. Jadi benar ya, kalau misalnya naik gunung tuh harus temennya gimana? Ya yang apa ya, yang sefrekuensi kali, yang cocok, yang tepat lah. Jadinya medan seberat apapun terasa lebih ringan gitu kayaknya. Kalau sama orang yang pas gitu. Jadi benar-benar refreshing lah ya, menikmati lah ya. Iya. Ya emang yang bisa dinikmati sebenarnya. Kalau di puncak tuh kita emang bangga ya di puncak. Cuman di puncak kan kita paling berapa menit lah. Sebenarnya yang dikenang itu mendakinya tuh. Perjalanannya. Jadi kita perjalanan sampai menuju puncaknya itu tuh. Apalagi kan di puncak kita harus turun juga tuh. Nggak bakal, walaupun di gunung ya, di puncak tuh benar-benar dari view, dari apa, benar-benar lah nggak bisa kebayang lah kita ya. Itu sumpah bagus banget. Gue baru pertama kali lihat tuh. Dari apa, ngelihat gunung-gunung lain, ngelihat ke bawah rumah, sawah, itu dari puncak gunung gue baru pertama banget. Apalagi nih ya, ada kita tuh kayak lebih tinggi dari awan gitu. Baru banget itu. Biasa kita ngeliat awan tuh di atas ya kan. Ini malah ngeliat ke bawah. Maksudnya kita, itu benar-benar ciptaan. Malah ada kan gue foto tuh, ada foto kan gue jadiin story WhatsApp kan. Yang komen gue nyangkanya itu lagi di pantai tuh. Iya. Ada. Jadi bener-bener katanya mau naik gunung, gue malah ke laut gitu. Karena emang saking biru dan apa ya, keren lah itu, bersih banget, awannya tuh jadi kayak ombak gitu. Putih-putih itu. Malah nanya, lu kok jadinya ke pantai? Mana pantai, gila gue pakai jaket gitu, foto juga pakai celana panjang, pakai sepatu, masa gue di pantai? Aneh-aneh aja tuh orang. Makanya tuh kalau di atas tuh kita bisa disebut kayak samudra awan, ya kan? Makanya kita di atas awan tuh. Tapi itu emang kalau misalnya KPG Karawang ngadain acara tuh emang dari KPG dari yang daerah lain sering datang ya. Nah ya gitu. Jadi misalnya kita KPG Karawang, nah di KPG itu sudah ada perkiraan tuh ada 46 regional kalau salah setiap Indonesia. Nah, jadi setiap kita misalnya naik ke gunung kayak Wonosobo kayak kemarin ya, kita ke Slamet itu kan
masuknya Purwokerto, Purbalingga. Nah, kebetulan kita di sana ada nih KPG Barling Mas Cakep. Termasuk itu Wonosobo. Enggak, Wonosobo udah sendiri Oh dia. beda. Ada KPG Wonosobo. Itu Barling Mas Cakep. Jadi gabungan nih. Jadi kita konfirmasi juga nih sebelum kita naik, udah koordinasi sama pihak base camp di sana ya kan. Terus anak-anak kita kan banyak KPG di sana. Jadi udah persiapannya naik juga udah inilah rencana juga, nggak cuma naik-naik doang, kita juga sekalian silaturahmi setiap base camp gitu. Enak sih, banyak tuh jadinya yang bantu, yang dampingin ya, aman lah. Sama nanti juga nih Bang, kalau misalnya mau ke Cerme, nah kita juga ada tuh KPG di situ, namanya Ciayu Majakuning. Oh ada. Jadi gabungan Ciayu Majakuning itu Cirebon, Cinya Cirebon, A-nya Indramayu, D-nya Majalengka, Kuningan. Oh Ciayu Jadi, Majakuning. Ciayu Majakuning. Nah, itu jadi gabungan nih di situ. Oh jadi dia berapa kabupaten gitu ya? Dia Jadi jadi satu. kalau Kerawang kan Kerawang sendiri doang tuh. Ada juga Suci. Apa tuh Bang? Sukabumi, Cianjur. Oh dua wilayah. Kayak gitu tuh. Jadi kita gabung-gabung. Jadi enak lah ya kalau naik gunung kita berkomunitas. Jadi sekalian naik gunung, kalian silaturahmi juga. Setiap kota ada di situ. Kelebihannya tuh ya. Donat dulu nih enak. Donat dulu, donat yang coklat sekarang. Nah ini nih. Ini maca ya? Hah? Maca nih, enak nih. Ini kayak green teh ya? Green tea. Enak sih. Empuk lah gitu. Temen ngopi. Apalagi pas banget suasananya tuh. Di belakang kita. Ini Curug apa Bang? Cirenganis ya? Ciranganis ya. Ciranganis. Aku juga baca tulisan di depan. Tulisannya Lembah Curug Ciranganis. Tapi ini kalau kata lu, ini curugnya kayaknya buatan ya? Iya sih. Kalau kata saya mah ya. Soalnya di atas juga kan itu masih ada warung tuh. Apa kayaknya saluran air biasa sih ini kayaknya. Iya, jadi kayak disusun-susun batu gitu ya. Bagus juga sih idenya, tapi ini yang bikin tenang nih. Camping. Tapi walaupun Iya, buatan enak sih ini suasananya. Tidak menghilangkan kesahduan. Iya. Bener bikin naik gunung tuh bikin candu ya walaupun kaki sakit. Iya bener. Pengen iya kayak pengen segera mendaki lagi gitu. Campnya gitu kan, seru lah tuh. Tapi kemarin lagi ramai banget sih ya itu. Ya pas tanggal merah juga kan ya. Hari libur panjang Libur tuh, panjang. Seninnya tanggal merah. Gue baru tahu juga sih ternyata gunung bisa kayak mall juga ramenya ya. Kayak mall, kayak pasar, malah melebihi sekarang kan. Terus kata siapa yang di base camp tuh? Mas Sugeng. Itu malam yang sebelumnya lebih parah ramenya. Ya. Lebih parah lagi sampai pas kita nyampe base camp jam berapa tuh, jam 3 pagi ya? 3 pagi. Itu yang summit kan. Itu katanya itu tuh orang summit. Gua kan nggak tahu kan, baru pertama tuh katanya itu orang summit, lampu-lampu baris gitu sampai ke puncak gunung. Gua baru lihat itu. Itu yang jadi benar-benar semangat banget pengen, pokoknya sebelum matahari terbit itu udah sampai ke puncak. Jadi benar-benar momennya tuh lebih luar biasa. Mungkin itu yang jam 3 pagi udah nyampe puncak, mungkin dia istirahat lama tuh sampai sunrise gitu. Sampai. Iya sih, kayak gue kemarin juga langsung kayak nyari batu aja buat nyender tuh. Enak banget tuh. Begitu sampai puncak jam 8 pagi lah. Gue lihat lu kan pada foto-foto rame-rame tuh teriak-teriak, gue udah nyender aja di batu tuh sambil liatin pemandangan, udah mantep banget, gila. Iya. Tapi kalau misalnya seandainya kemarin itu view-nya bagus nih ya Bang.
Kalau misalnya kan banyak nih sering juga nih kayak bahasa sekarang mah nembok nih. Putih semua terus nggak ada apa-apa, itu gimana tuh? Ya kayaknya gue harus ngalamin dulu sih, baru bisa ngasih kesan ya. Ya palingan apa ya, kalau kayak gitu kan kita nggak dapat pemandangan lah ya. Cuma kan yang gue bilang tadi, ke gunung tuh kayaknya gue lebih ke proses mendakinya sih. Cerita kita kan di proses mendaki nih. Betul. Cerita kita nih yang kita inget-inget. Kalau di puncak kan segitu doang, kita foto, bikin video sebentar, udah turun lagi kan. Tetap aja yang jadi inti cerita kita kan dakinya kan. Sama turun itu, kaki gue pada sakit. Gue terasa. Gue tuh paling terakhir nyampe base camp. Di rombongan gue paling terakhir. Pas turun tuh jam berapa gue nyampe base camp tuh jam setengah sembilanan lewat. 9. Baru juga pertama kali ya di hutan tuh turun sampai malam ya kan, suasana malam tuh bener-bener ya. Nah itu tuh ini banget tuh. Ya waktu summit juga kan masih gelap. Cuma gue nggak nyangka emang kalau pas turun tuh sampai gelap juga, gue nggak nyangka sih. Gue pikir kita turun tuh sebelum gelap tadinya. Karena ada waktu itu ada apalah, nungguin siapa gitu kan. Ya udah gitu kan, mau nggak mau udah kita jalanin tuh gelap-gelap. Sampai headlamp gue udah redup-redup gitu tuh, itu sih yang bikin khawatir tuh. Orang dari pas summit itu headlamp belum dicas lagi. Jadi pas turun gelap ya sisa-sisa tenaga doang tuh headlamp. Ya, kalau bisa tuh ya kayak misalnya outdoor alat-alat kita tuh yang benar-benar memadai lah ya kayak misalnya kan tahu sendiri ya kayak kemarin ya yang kekurangannya apa, ini kayak gini pasti next time juga ya pasti harus ada upgrade lah ya. Pasti perbaikan peningkatan harus ada lah. Nah gitu. Jadi, masa kita mau begitu-gitu terus kan? Nah buat para pendaki nih ya, kita naik gunung tuh buat belajar nih. Jadi kalau kita naik gunung lagi jangan sampai seperti gunung yang sebelumnya nih kita kurang apa. Nah harus jadi setiap naik itu harus lebih baik nih ya. Pasti harus tuh. Harus meningkat lah dalam hal apapun. Iya. Tapi kalau kemarin lagi suasana rame gitu ya, waktu di Slamet tuh di pos 3 apalagi rame kan, terus di jalur juga rame. Buat gue pribadi sih justru itu nolong banget. Jadi kayak nggak takut salah jalan karena memang banyak orang gitu, gue tinggal ngikutin aja gitu. Sampai apa ya, gue juga baru tahu nih ternyata naik gunung gini, kita kan jalan istirahat, jadi sama orang rombongan lain tuh kita balap-balapan gitu. Nanti kalau kita lagi istirahat dia duluan, nanti dia istirahat kita duluan lagi, ternyata kayak gini ya gitu. Bukannya ternyata yang orang kita lagi istirahat dia lewatin kita jalan tuh ternyata bukan orang yang jalan terus kuat gitu, enggak, ternyata nanti dia istirahat juga di depan gitu. Kita duluin lagi. Nah itu enaknya. Gitu, hal-hal kayak gitu juga baru tahu. Sumpah baru tahu gitu. Ya makanya lah adain lagi lah. Naik kemana gitu. Gue pengen banget gitu sih, jadi pengen apa? Karena gue udah ke atap Jawa Tengah katanya Gunung Slamet, jadi gue pengen tahu nih atap Jawa Barat tuh tempat gue tinggal gitu kan di Jawa Barat. Kalau bisa adain lah ke Ciremai lah. Ke Ciremai nih kita. Iyalah next time kita. Oke. Next time nih ya kita ke Ciremai lah, kita bikin ke Gunung Ciremai. Sama juga saya pengen juga nih. Udah lama juga nggak ke Gunung Ciremai. Ayolah, gas lah. Yusron, kita ke Ciremai dulu Yusron. Habis Ciremai baru tuh Semeru. Semeru udah kebuka tuh. Atap Jawa Timur tuh katanya Semeru. Yusron mau ngoleksi atap ya. Mantap. Atap rumah gue juga mau diembat sama dia. Oke, cukup sekian nih cerita pagi hari ini di Campground Cirengganis. Terima kasih juga nih buat
Beans donat, enak banget donatnya. Pakai sambil kopi pagi-pagi. Oke, terima kasih.